Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas soal UTS-nya ya. Nah, soal yang pertama, sebuah tiang lampu lalu lintas terdiri dari dua tiang utama yang letaknya vertikal sepanjang 680 dan yang horizontal sepanjang 300 cm. Nah, dari dua lampu tersebut dikaitkan dengan tali baja sepanjang 340 meter ya, maksudnya ya, bukan sentimeter ya, dan 200 meter. Nah, yang pertama gambarkan ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ini sebenarnya kalau kalian sering bawa motor, sebenarnya kalian sudah tahu ya ilustrasi gimana lampu traffic light yang merah kuning hijau itu di jalanan, kayak gimana gambarnya. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada dua tiang lampu utama. Nah, ini ya yang letaknya, yang ini vertikal, panjangnya 680. Nah, yang horizontal panjangnya 300 meter. Oke. Nah, kemudian 300 cm ya, 300 cm bener. Nah, kemudian ada tali baja untuk mengaitkan lampunya. Nah, misalkan ini lampu yang pertama. Terus tali bajanya lagi satu untuk mengaitkan lampu yang kedua. Nah, ini. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di jalan-jalan. Nah, yang ini panjangnya 340 cm, terus yang ini panjangnya 200 cm. Ya, jadi untuk soal yang 1A ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang 1B, jarak antara kedua lampu. Berarti yang ini yang ditanya ya, jarak dua lampu. Nah, ini berapa gitu. Nah, caranya bisa kita gunakan Pitagoras ya. Nah, misalkan yang ini Miss namakan A, yang ini Miss namakan B, kemudian ini C, D, dan ini E. Nah, kita perhatikan segitiga yang ini A, B, D ya. Nah, ini BD-nya. Oke, Miss gambarkan ulang. Segitiga A, B, D ya. Ini A, B, D. BD itu kan tadi panjangnya 300 karena dia tiang yang horizontal. Tiang yang horizontal 300. Kemudian yang AD 340. Nah, berarti kita bisa nyari yang AB berapa? Pakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya AB sama dengan tegak kuadrat sama dengan akar miring kuadrat. Miringnya AD kuadrat dikurangi datarnya BD kuadrat. Nah, sama dengan AD-nya 340 kuadrat dikurangi BD 300 kuadrat. Nah, ini Miss hitungnya pakai sifat aljabar ya. Mungkin kalian lupa ya, seperti ini nanti. 340 dikurangi 300. Jadi akar dari 680 dikalikan 40. 640 dikalikan 40 sama dengan akar 6400 dikalikan 10. Dikalikan 4. Berarti jadinya akar 6400 itu 80 dikalikan 2. Nah, berarti panjang BD-nya 160. Nah, setelah dapat panjang BD, kita pakai segitiga ABC. Nah, kita pakai segitiga ABC lagi. Oke. Ini C, ini A, ini B. Nah, AB-nya tadi udah dapat 160. Terus AC-nya 200. Berarti BC kita cari dengan Pitagoras juga. Berarti BC sama dengan datar kuadrat. Berarti akar dari miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat. Tuh, ya. Nah, dengan akar dari 40.000 dikurangi 2.500
25.600 sama dengan akar dari berapa nih jadinya? 144 ya. Berarti jadinya 120. Nah, sekarang jarak antara dua lampu. Jarak dua lampu. Itu kan berarti ini ya, C ke D. Nah, B ke C kan B ke D, BD itu sama dengan 300. Kemudian BC itu 120. Nah, dikurangi sekarang. Berarti jadinya 180. Ya, jarak dari C ke D itu 180. Itu jaraknya. Nah, kemudian yang nomor C. Nah, tinggi lampu dari tanah. C, tinggi lampu dari tanah. Nah, tinggi lampu dari tanah berarti kan yang ini, yang BE. Nah, tadi kita sudah dapat AB, EAE itu kan 680. Nah, itu di soalnya. Kemudian panjang AB kita dapat tadi sudah kita hitung 160. Berarti tinggal dikurangin aja. Itu udah panjang lampunya 520. Ini sama dengan B. Nah, itu ya pembahasan nomor 1. Ilustrasinya seperti ini. Yang nomor B, jarak antara dua lampunya. Pertama kita cari dulu panjang AB. Setelah panjang AB dapat, kita dapat panjang BC. Setelah dapat panjang BC, kita kurangkan BD dengan BC. Berarti dia jarak antara dua lampunya 180. Nah, kemudian yang AC-nya soal nomor C itu tinggi lampu dari tanah, yang itu AE dikurangi dengan AB ya. Jadi jawabannya 520 ya. Ini juga sama seperti soal UTS susulannya ya. Oke, untuk soal nomor 2, sebuah kapal berlayar dari timur ke arah timur sejauh 105 mil ya. Kemudian belok ke selatan sejauh 70 mil. Lalu belok ke timur lagi. Nah, di soal itu timur laut ya, tapi sebenarnya soalnya timur. Tapi enggak apa, untuk soal nomor 2 ini Miss bonuskan ya. Jadi apapun jawaban kalian tetap Miss kasih nilai full. Nah, ke timur sejauh 135 mil. Nah, sekarang jarak kapal dengan pelabuhan. Oke, ingat arah mata angin ya. Kalau di atas itu utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Oke, yang pertama ilustrasinya. Misalkan ini pelabuhan, dari pelabuhan dia ke timur, berarti kan ke kanan. Itu sejauh 105 mil. Nah, kemudian dari timur itu kapalnya ke selatan. Nah, ke selatan sejauh 70 mil. Nah, setelah dari selatan, lalu belok lagi ke timur sejauh 135 mil. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini, jarak antara kapal dengan pelabuhan ya. Nah, caranya bisa kita pakai yang Pitagoras juga ya. Ini masih Pitagoras. Nah, berarti kita misalkan A, B, lalu ini C. Berarti kita cari panjang AB. Ya, panjang AB itu ya. Nah, caranya yang ini kan 105 dia jadinya. Misalkan ini CD. Nah, panjang CD ini sama dengan AE. Ya, kita buat persegi panjang ya. Berarti ini 105. Kemudian yang ini A ke C itu sama dengan D ke E. A ke C, D ke E berarti dia 70. Berarti kita tinggal nyari AB itu sisi miring dari segitiga. Nah, AB itu sama dengan miring kuadrat. Berarti tegak kuadrat, tegaknya AC kuadrat ditambah datar kuadrat. Datarnya CB. CB kuadrat. Berarti akar dari AC-nya 70 kuadrat ditambah BC-nya 240 kuadrat. Jadi jadinya akar dari 4.900 ditambah
24 kuadrat 576 100. Jadinya akar dari 62.500 ya. Jadi jadinya panjang AB-nya 250 mil. Ya, berarti itu jarak kapal sekarang dengan pelabuhan. Ini kapalnya di B posisinya dan pelabuhannya di A. Ya. Nah, tapi ini soalnya bonus karena misalnya ketik harusnya ke timur ya. Oke, nah untuk soal nomor 3, jadi ilustrasi gambar seperti itu ya, gambar lapangan tempat anak-anak bermain ya. Yang pertama dia ditanya keliling lapangannya. Nah, kelilingnya bisa kita gunakan rumus ini ya, panjang busur. Nah, sudah Miss ajarkan. Pertama kita cari dulu panjang busur BC. Panjang busur BC. Nah, namanya juga keliling ya. Ditambah ini. Ini kan kalau keliling tuh dari sini ke sini, kemudian ke sini lagi, itu ya. Berarti ditambah dari 2 kali jari-jarinya, 2 kali AB ya. Ini kan 2 ada, AB sama AC itu sama dia, sama-sama jari-jari ya. Nah, yang pertama kita cari dulu panjang busur. Panjang busur sudut per 360. Nah, sudutnya kan 40 per 360 kali keliling lingkaran. Nah, kelilingnya karena dia kelipatan 7, kita pakai 22/7 ya. 22/7 kali D. Nah, ini kan baru jari-jari. Di diameternya 2 kalinya itu. 2 kali 6 3 ditambah 2 kali 6 3 itu ya. Nah, ini kita sederhanakan jadi 1/9 ditambah 22/7 kali 2 kali 6 3 ditambah 120. Nah, ini kita coret sama ini. 67 bagi 3 63 bagi 7 itu 9. 9 coret sama ini. Nah, berarti jadinya 22 kali 2 ditambah 126. Jadi jadinya 44 ditambah 126 sama dengan 170 ya. Jadi itu kelilingnya. Nah, kemudian luas. Luas. Nah, ini kan bentuknya seperti juring. Berarti kita pakai luas juring. Luas juring. Rumus luas juring, sudut per 360, sudutnya 40 derajat per 360 kali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Ini jadinya 1/9. 67-nya coret, ini jadi 9. 22 kali 9 kali 6 3. Oke, ini dicoret. Berarti tinggal 22 kali 6 3. Nah, 3 kali 22. Nah, jadinya 1386. Ya. Jadi itu jari-jari dan jari-jari luas dan keliling lapangan. Oke, kemudian untuk soal nomor 4, sebuah gorong-gorong berbentuk lingkaran dengan diameter 100. Nah, ini diameternya ya. Misalkan ini pusatnya, berarti ini diameternya. Oke, itu diameternya 100. Berisi air di dalamnya. Nah, lebar permukaan air itu 60 cm. Nah, ini airnya ya. 60 cm ini lebarnya. Nah, kemudian kedalaman pipa. Nah, kedalaman pipa itu yang ini ya. Nah, itu. Nah, caranya ini sudah pernah Miss berikan waktu tugas. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, ini kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, garis yang ditarik dari pusat ke permukaan lingkaran itu namanya jari-jari. Nah, karena diameternya 100, maka jari-jarinya 50. Oke. Nah, ini permukaan air kan 60 lebarnya. Nah, karena ini dibagi 2 dengan diameter, berarti yang di sini panjangnya 30. Ya. Nah, sekarang kita cari panjangnya yang di sini. Misalkan ini Miss namakan A, ini Miss pusatnya namakan B. Oke, berarti AB itu sama dengan, nah Pitagoras lagi ini dipakai ya.
Walaupun pembahasannya lingkaran, tetap menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AB-nya 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Itu jadinya 2500 dikurangi 900. Jadinya akar dari 1600. Nah, akar dari 1600 itu sama dengan 40. Nah, segini 40. Nih, A ke B 40, B ke O itu misalkan ini kan jarak dari pusat ke lingkaran, itu kan namanya jari-jari juga. Nah, ini B ke O itu 50, sehingga panjang A ke O itu sama dengan AB ditambah BO. Berarti jadinya 40 ditambah 50, ini sama dengan 90 ya. Jadi kedalaman pipanya itu 90 cm. Oke, untuk soal UTS yang terakhir ya. Jadi dua buah lingkaran yang berpusat di O dan di P, misalkan di P, mempunyai panjang OP. Panjang OP itu artinya jarak antara kedua pusatnya 26 ya. Nah, jika jari-jari O, lingkaran O yang ini 17, dan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran 24 yang ini. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang jari-jari lingkaran dan panjang lilitan minimal untuk mengikat kedua lingkaran ini gitu ya. Nah, pertama kita cari dulu yang A ya, dengan rumus garis singgung persekutuan luar. Nah, rumus dari garis singgung persekutuan luar ini ya, jarak antara kedua pusatnya kuadrat dikurangi selisih jari-jarinya kuadrat ya. Berarti jadinya jarak antara kedua pusatnya kan kita tahu 26 kuadrat, berarti dikurangi R besar itu yang ini ya, jari-jari lingkaran yang O. R besar misalkan 17 dikurangi yang jari-jari lingkaran P itu kita misalkan R kecil kuadrat. Nah, panjang garis singgung persekutuan luarnya kan sudah diketahui. Nah, berarti 24 kan? Nah, agar di sini dia tidak ada akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Ini dikuadratkan biar akarnya hilang. Ini juga dikuadratkan. Berarti 24 kuadrat itu sama dengan 576. Terus yang ini jadinya karena sudah dikuadratkan maka akarnya hilang. Di 26 kuadrat dikurangi 17 min R kuadrat ya. Berarti 576 sama dengan 26 kuadrat itu sama dengan 676 dikurangi 17 min R kuadrat ya. Nah, ini kita pindah ruas 576. Nah, ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Sama dengan negatif dari 17 min R kuadrat. Nah, berarti negatif 100 sama dengan negatif dari 17 min R kuadrat. Nah, ini kan sama-sama negatif, bisa kita hilangkan negatifnya ya. Jadi jadinya 100 sama dengan 17 min R kuadrat. Nah, ini kan kuadrat ya. Berarti kita balikkan sekarang. Nah, ini tadi ngilangin akar, kita kuadratkan. Sekarang ngilangin kuadrat, kita akarkan. Berarti akar dari 100 sama dengan 17 min R. Berarti 10 sama dengan 17 min R. Berarti 10 min 17 sama dengan min R. Min 7 sama dengan min R. Berarti jari-jari yang kecil itu 7 ya. Nah, yang di sini yang panjang lilitan banyak yang keliru ya. Panjang lilitan itu sama dengan, nah ini ya, kalau ngelilit itu kan dari sini kemudian ke sini lalu ke sini dan ke sini. Nah, jadi panjang lilitan itu panjang setengah busur setengah lingkaran keliling, yaitu keliling setengah lingkaran O ditambah 2 kali yang ini ya, ini kan sama nih, 2 kali panjang garis singgung persekutuan luarnya ditambah yang ini. Nah, keliling setengah lingkaran P itu ya. Jadi jadinya
setengah lingkaran O, setengah dari, nah ini kan bukan kelipatan 7, kita pakai 3,14 ya. 3,14 kali diameter lingkarannya, diameternya 34 ya. Ditambah 2 kali panjang garis singgung persekutuan luarnya, berarti 2 kali 24, ditambah setengah dari keliling lingkaran P. Keliling lingkaran P kita pakai 22/7 karena tadi kan jari-jarinya 7 ya, berarti kali 14 diameternya. Kemudian ini coret 17. Nah, 3,14 kali 17 kali 17 kali 3,14 itu sama dengan 8, 2, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 5, 8, 3. Ya, berarti 53,38 ditambah 48 ditambah ini dicoret 2 ya, tambah 22, berarti jadinya tambah 48 ya, jadinya 123,38 ya, jadi itu. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal PTS-nya.